kembali lagi kita berbincang asik UKM Jurnalistik bersama dengan saya Wayan Samiasi selaku host dan juga rekan saya Kadek Swan Dewi. Jadi pada program berbisik kali ini kita mengambil tema dari adaptasi ke aksi. Kolaborasi mahasiswa ITP Makandia Bali di Universitas Walelak, Thailand. Oke, nah pada kegiatan berbisik kali ini kita sudah mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, buat kalian yang ingin kemungkinan berkeinginan untuk mengikuti program exchange ke Thailand, kalian bisa menonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mengundang narasumber kita untuk masuk dalam forum, kita bacakan CV beliau terlebih dahulu. Pasti sudah banyak yang tahu nih siapa narasumber kita kali ini. Beliau ialah Niputu Lady Nova Kristinat, atau sering dipanggil Kak Lady. Ialah mahasiswa ITP Makandia Bali yang berasal dari Nusa Lembongan. Kak Lady suka traveling dan selalu berusaha mengembangkan diri melewat berbagai pengalaman. Oke, selama kuliah, Kak Lady juga aktif dalam kegiatan kampus. Seperti yang kita bahas pada forum kali ini, yaitu program Student Exchange ke Thailand di Universitas Walelak, kalau tidak salah ya. Nah, Kak Lady juga memiliki pengalaman nih berorganisasi di BEM ITP Makandia Bali sebagai koordinator bidang organisasi dan pernah terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru sebagai talent. Selain Kak Lady di bidang akademis, beliau juga pernah memiliki artikel yang telah dipublikasikan. Nah, tidak membuang waktu lama lagi nih, kita sambut narasumber kita, Kak Lady. Sobat IPS, ini dia narasumber kita, Kak Lady. Halo Kak Lady. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kalau nanya tentang kabar, pastinya dalam forum ini saya merasa senang sekali bisa hadir dan juga berbagi pengalaman. Oke, nah tahun lalu kalau tidak salah Kak Lady kan pernah mengikuti program exchange ke Thailand ya? Iya, betul sekali. Dan juga program itu akan diadakan di tahun ini juga pada bulan November. Jadi teman-teman bisa pantengin terus akun ITP Makandia Bali. Ya, teman-teman pantengin terus ya, siapa tahu kalian beruntung nanti. Nah, kalau begitu lanjut saja. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih yang mungkin ditanyakan oleh juga teman-teman mahasiswa lainnya, Kak. Oke, silakan. Oke, Kak Lady, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Nah, bagaimana sih perasaan pertama yang kakak rasakan saat mendapat kesempatan mengikuti program ini? Oke, kalau kita membahas tentang perasaan pertama ini ya, ketika program itu saya dengar akan diadakan, programnya itu program Student Exchange di Walelak University. Jadi kita akan belajar dan juga berpengalaman di sana selama 2 minggu. Nah, kegiatan itu kita berupa pengenalan budaya dan juga belajar budaya sekaligus beberapa kegiatan di kampus Walelak University. Mengenai pengalaman perasaan pertama, itu pastinya banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam diri saya sendiri. Seperti keraguan yang pertama, saya bisa ya? Itu pertanyaan yang pertama yang muncul ketika membahas tentang perasaan pertama. Saya bisa ya? Karena beberapa beberapa kriteria atau syarat itu yang harus diikuti atau agar bisa lolos untuk daftar ke Walelak University. Oke, ada beberapa pertanyaan sih yang ada dalam diri saya. Yang pertama itu, bisa ya saya jauh dari orang tua selama 2 minggu? Yang kedua itu, saya bisa ya menyesuaikan diri di sana? Dan yang terakhir itu, saya takut sekali naik pesawat karena ini pengalaman pertama saya untuk naik pesawat. Dalam pikiran saya itu saya langsung terbang dari Indonesia, dari Bali khususnya ke Walelak. Itu sangat jauh sekali, tetapi ternyata tidak.
Jadi itu sih. Dan perasaan kedua saya itu senang karena saya bisa lolos pada tahap seleksi di ITP Markandia Bali, dan juga teman-teman saya pastinya perasaannya itu sama juga seperti saya dalam hal ini. Dari sekian banyaknya teman-teman yang aktif di ITP Markandia Bali itu mengikuti seleksi, dan kami 10 orang bisa lolos tahap seleksi tersebut dan berangkat ke Waletak University. Oke, lanjut. Oke, lanjut nih Kak Nia. Bisa nggak sih ceritakan sedikit tentang persiapan sebelum keberangkatan? Oke, yang pastinya keberangkatan ya. Kalau membahas tentang keberangkatan, di pikiran saya itu pasti barang-barang yang sangat banyak. Oke. Tetapi dari awal keberangkatan hingga akhir kegiatan itu kita dibantu sekali oleh Bapak Ibu dosen dari ITP Markandia Bali. Jadi beliau yang memandu kita dari pembuatan paspor hingga paspor kita selesai, barang apa saja yang penting bagi kita, apa saja sih yang harus masuk ke dalam koper, itu semuanya dibimbing oleh beliau. Dikasih tahu semuanya. Jadi kita benar-benar persiapan itu tidaklah pusing-pusing banget apa ya, dan juga kepanikan yang ada selama kegiatan ataupun sebelum keberangkatan itu dapat dihandle dengan Berarti baik. ada yang membantu juga ya sekalian gitu ya. Biar kita kan kalau misalnya baru pertama kali kita pasti pusing, apa nih yang perlu gitu, apalagi naik pesawat kan pasti ada aja barang yang nggak boleh naik ke pesawat gitu ya. Ya. Masih ada ya. Oke, kita lanjut ya Kak Lady ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, menurut Kakak hal-hal yang paling penting apa saja yang perlu disiapkan sebelum berangkat, seperti aspek dari mental, kemudian bahasa, dan juga akademiknya juga tuh. Gimana menurut Kakak? Oke, persiapan keberangkatan ya, seperti mental, akademik, atau ini satu apa lagi? Bahasanya. Bahasa. Ini yang pertama itu mengenai mental ya. Keraguan dari pertanyaan tadi yang pertama itu, perasaan pertama saya itu bisa dijawab semuanya. Jadi mental yang harus kalian siapkan itu hanya perlu percaya pada diri kalian sendiri, berani mencoba agar kegiatan atau apapun itu kalian itu jangan terlalu overthinking. Apa sih, bagaimana sih gitu. Banyak pertanyaan yang muncul tetapi aksinya tidak ada gitu. Jadi kalian lebih baik, dan kalian juga tidak akan dilepas begitu saja oleh Bapak Ibu dosen dari ITP maupun dari Waletak University. Itu kalian bakal dibantu total. Jadi jangan takut. Cuma nanti kalian harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, di suasana yang baru di Waletak University, karena ada beberapa perbedaan nih dari di ITP Markandia Bali, dan juga bukan di ITP aja sih, di Indonesia dan di negara lain, salah satunya Thailand. Gitu, perbedaan budaya atau perbedaan apapun itu. Yang kedua mengenai aspek bahasa mungkin. Awalnya saya juga dan teman-teman saya, kita berangkat ber-10 orang, mereka itu sangat panik karena bahasa Inggris ya, apa bahasa Thailand ya, atau bahasa Indonesia gitu. Tetapi nyampe kita di sana, kita menggunakan bahasa Indonesia karena kita memiliki teman-teman dari Waletak University yang sebelumnya sudah melakukan program student exchange di ITP Markandia Bali. Seperti itu. Dan juga kita dikenalkan lagi oleh teman-teman Bedi yang baru dari Waletak University yang sedang ada di Institut Teknologi ITP Markandia Bali. Nah, sekarang mereka masih mengikuti program student exchange di sini. Berarti mereka sudah belajar bahasa Indonesia setelah mereka kesini waktu ini gitu ya? Iya, dan juga mereka memang belajar di kampusnya bahasa Indonesia sebelum berangkat ke sini. Jadi kita jangan ragu untuk menggunakan bahasa Indonesia di kampus tersebut.
nanti kalau kalian semisal tidak bisa menggunakan bahasa Thailand atau apapun itu, sekarang sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Kita bisa menggunakan Google Translate untuk berbelanja ataupun berkomunikasi selama di sana. Seperti itu. Tetapi rata-rata selama di sana itu saya dan teman-teman itu menggunakan bahasa Indonesia dominan. Dan yang terakhir itu akademik. Karena kegiatan kita selama di sana itu selama kegiatan kita di sana itu kita ada pengenalan budaya Bali. Jadi itu yang harus kita persiapkan banyak dari Bali. Yang pertama itu ada pengenalan tari Bali. Kita memperkenalkan di sana apa sih itu tari Bali? Apa sih contoh tari Bali? Nah, kebetulan kita memperkenalkan tari pendat sebagai tari penyambutan di sana. Kita membawakan kostum dan lain-lainnya dari Bali semua. Yang kedua itu ada pengenalan. Yang kedua itu ada namanya pengenalan makanan atau minuman khas Bali. Jadi kita akan demonstrasi memasak di sana. Itu masakan lawar dan juga minuman khas Klungkung, yaitu rujak bir. Jadi teman-teman yang dari Klungkung pasti tahu itu. Nah, kita selanjutnya ada pengenalan busana tradisional Bali. Jadi teman-teman Thailand juga berkesempatan untuk mencoba menggunakan atau mengenakan busana tradisional Bali. Bagaimana sih cara menggunakan kamben di Bali, menggunakan kebaya dan juga pusung sedikit gitu di Bali. Jadi teman-teman Walayalak juga merasakan pengalaman walaupun tidak di Bali tapi nuansa atau suasana Bali. Itu yang paling penting kita persiapkan. Dan di makanan itu yang kita persiapkan di Bali juga itu ada bumbu. Karena bumbu di Thailand dan juga bumbu di Bali itu mungkin hampir sama, tetapi tidak semuanya sama. Jadi kita bawa itu dari Bali. Tapi ingat ya, jangan khawatir, itu semua kita packing bersama Bapak Ibu dosen. Jadi nggak packing sendiri-sendiri gitu maksudnya. Selain mempersiapkan gitu dari awal. Selain itu, kita juga memperkenalkan beberapa budaya Bali dan memperkenalkan Penglipuran yang dekat dengan kampus kita sekaligus desa terbersih di dunia. Oke, lanjut nih ya. Kalau setelah persiapan nih pasti ada dong kekhawatiran kakak sebelum keberangkat itu, entah apa gitu. Bisa diceritakan sedikit, Kak? Oke, kekhawatiran ya. Seperti yang tadi dibilang, keraguan saya itu hilang ketika semuanya itu bisa di backup bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu dosen, karena apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi kendala kita saling backup satu sama lain. Untuk kekhawatiran sendiri itu mengenai timing. Oke, itu paling khawatir sekali karena di Indonesia WIB, WITA itu pasti ngaret, gimana ya? Telat ya, itu udah dibilang ya. Itu sedangkan selama di sana itu kita harus on time jam berapa, begitu juga pasca keberangkatan, sebelum keberangkatan itu. Jadi itu yang paling gimana ya? Paling takut sih sebenarnya. Karena kan harus check in itu jam berapa, sedangkan teman-teman masih belum belum berkumpul semuanya, seperti ini jam segini loh, tapi teman-teman masih kena macet di Denpasar, masih kena apa itu alasannya. Jadi kita di bandara juga lumayan lama, tapi semuanya lancar. Kemudian kan setelah kakak ceritakan itu tentang keberangkatannya ya, kesan kakak setelah sampai di Thailand itu gimana? Oke, kesan saya. Jadi keberangkatan saya itu nggak langsung ke
bandara Thailand ya, maksudnya nggak langsung nyampe Thailand, jadi kita transit dulu ke Kuala Lumpur, setidaknya bisa menghirup udara Malaysia sedikit ya. Tapi sesampai kita di Thailand, di bandara itu, teman-teman yang sempat ke ITP Markandeya Bali itu juga menyambut kita dengan hangat di bandara, dengan membawakan banner, apapun itu, kalung, itu benar-benar suasananya hangat sekali. Kita berasa pulang ke rumah, dan juga itu merupakan pengalaman berharga saya. Pertama kali saya nyampe Thailand itu, saya tidak merasa kalau saya jauh dari apapun itu. Saya merasa senang dan oh, seperti ini ya rasanya. Ada rasa wah dalam diri saya. Biasanya kan kalau baru sampai gitu kan, dalam pikiran kita sebelum berangkat pasti bingung nanti di sana gimana ya gitu kan. Iya. Oke. Oke, terus nih Kak nih, selama kalau nggak salah 2 minggu ya Kak ya ke Thailand nih. Apa sih perbedaan yang kehidupan saya di Kakak di sana itu selama 2 minggu dan bedanya di Bali itu gimana? Oke, selama 2 minggu di Thailand itu bisa mengubah, seperti tadi kekhawatiran itu ada waktu. Jadi di sana itu sangat disiplin sekali dibandingkan di Bali gitu ya. Di sana kalau kita akan mengadakan kegiatan jam 10, kita harus sudah berada 15 menit atau 30 menit sebelum itu. Jadi itu lumayan mengajarkan kita, sangat mengajarkan kita untuk bagaimana sih caranya untuk on time atau mendisiplinkan waktu. ya, gitu mendisiplinkan waktu lebih tepatnya. Oke, habis itu dari sana juga kita belajar banyak hal. Bagaimana lingkungan di sana, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana, banyak sekali yang kita bisa pelajari dari pengalaman tersebut. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, apakah Kakak pernah mengalami culture shock saat sampai di sana? Bisa diceritakan nggak kalau misalnya Kakak mengalami hal itu? Oke, culture shock ya. Itu ada sih beberapa. Jadi kegiatan di sana itu sangat seru. Culture shocknya itu tadi waktu. Karena kita juga berbeda, gaya atau cara kita juga berbeda. Yang kedua itu mengenai makanan. Oke, saya sangat shock sekali dengan makanan di sana. Dan di Bali itu makanannya hampir sama, tetapi rasanya yang lumayan menjadi ciri khas yang berbeda. Kalau di Thailand itu makanannya lebih ke asam ya. Asamnya itu lebih dari makanan kita gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi untuk membeli makanan apapun itu. Shock lainnya nggak tahu. Oke, yang agak susah. Yang agak susah untuk beradaptasi itu mungkin awal-awal itu, karena pasti kita harus mendahului, bukan mereka pun welcome terhadap kita. Mereka sangat ramah sekali, bahkan mereka juga mendahului kita untuk berbicara, dan kita juga sebaliknya. Tapi itu tadi, mereka menggunakan bahasa Indonesia kita, intonasi itu sangat berbeda dengan mereka. Kita bisa ngomong secara cepat seperti ini mungkin, tapi bagi mereka itu sangat cepat, jadi mereka agak susah mengerti. Jadi kita harus pelan-pelan lagi. Itu bukan shock sih namanya, tapi untuk menyesuaikan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan bahasa mereka, bukan agar mereka mengerti, kita harus memperlambat intonasi kita gitu. Oke, terus gimana sih cara kakak itu beradaptasi dengan mahasiswa serta lingkungan di Universitas Thailand? Oke. Oh iya, shock lainnya ya dulu ya. Kayaknya ini Wahalailak University, nanti bisa kalian search di Google. Itu sangat luas.
Dia memiliki danau sendiri, dia memiliki 2 hospital, dia memiliki kebun, dia memiliki sawah, dia memiliki banyak sekali. Jadi luas wilayahnya itu sangat luas sekali. Jadi di sana saya shock ketika nyampe di kampusnya. Ini kampus atau apa ya? Gitu sangat gitu. Kota ya. Ya. Hampir setara dengan kabupaten luas kampusnya. Luas sekali itu berarti. Jadi dalam kampus juga ada residen dan semuanya itu seperti bagaimana layaknya kota dalam kampus gitu. Jadi semuanya itu ada dan fasilitas itu sangat lengkap di sana. Itulah pengalaman saya belajar di sana. Fasilitas apapun itu sangat-sangat lengkap. Ya, lihatnya sih emang ya, kemarin saya pernah kepo itu kok luas banget gitu. Oke, lanjut ya Kak Lady ya. Nah, setelah ceritanya dari tadi itu ya, kegiatan apa saja sih yang Kakak lakukan selama mengikuti program ini di sana? Oke, selama 2 minggu di sana itu kita banyak sekali mengikuti beberapa kegiatan, namun kegiatan semuanya itu pasti kita didampingi oleh teman dari Walayalak University. Itu begitu juga ketika mereka di Bali. Itu kita sering namanya buddy. Itu setiap orang akan punya buddy-nya sendiri atau temannya sendiri. Jadi kayak kalau di Bali itu kayak guide-nya tuh ya Seperti situ. teman ya, teman ngobrol gitu. Jadi kita nggak, nanti kalau kita perlu apapun itu kita bisa bilang ke mereka akan translatekan kita menggunakan bahasa Thailand gitu. Itu mempermudah kita sekali dan juga memperlancar mereka untuk berkomunikasi bahasa Indonesia. Begitu program kita 2 minggu di sana itu dari hari pertama ada pembukaan, sambutannya yang begitu hangat, bahkan kita bertemu dengan Presiden Walayalak University atau setara dengan rektornya. Habis itu ada kegiatan pengenalan budaya seperti yang saya ceritakan tadi. Kita juga berkunjung ke beberapa sekolah dan mengajar bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Seperti di Muang Nakhon Si Thammarat dan juga Satitam Islam. Nakhon Si Thammarat itu beberapa sekolah yang kita kunjungi, banyak sekali ya. Nah, di sekolah tersebut kita mengajar bahasa Indonesia, memperkenalkan bahasa Indonesia secara dasar. Dan juga di Walayalak University kita juga berkesempatan untuk mengisi kuliah tamu itu dengan pengenalan bahasa Indonesia sekaligus pengenalan budaya atau tradisi di Bali. Gitu. Jadi kegiatannya sangat-sangat seru, ada fun games-nya di setiap harinya. Jadi 2 minggu itu sangat tidak terasa bagi saya. Berarti produktif banget berarti. Ya. Seru kali berarti. Nanti kalau kalian coba, karena di tahun ini itu ada pembukaan, kalian di sana bisa mencoba di sana apapun olahraga yang kalian minati, sukai itu rasanya ada, seperti lapangan basket ada, gym center ada, lapangan ini itu ada. Jadi tidak perlu keluar kampus jauh-jauh karena kampusnya udah sangat luas dan fasilitasnya lengkap sekali. Sangat seru sekali ya kegiatan selama 2 minggu itu. Oke Kak, lanjut nih. Bagaimana sih program ini mempengaruhi nih sebelumnya mempengaruhi perspektif kakak nih terhadap pendidikan atau karir kakak ke depannya? Oke. Kita belajar dari pengalaman ya. Pembelajaran dari pengalaman itu lebih berharga menurut saya. Lebih berkesan ya, lebih tepatnya lebih berkesan di saya karena bisa gimana ya? Belajar melalui pengalaman itu akan lebih cepat mengingat daripada kita belajar terus di dalam kelas gitu. Jadi dari sana, dari Walayalak University, karena adanya program ini di ITP Markandeya Bali, itu banyak sekali yang mengubah cara kita mengatur waktu, cara kita menyesuaikan apapun itu, serta saya juga lebih gimana ya?
lebih berani berbicara di depan umum. Itu juga dilatih nanti di sana. Nah, habis itu mengenai karir atau pekerjaan ke depan, itu karena kita memiliki pengalaman, nanti bisa teman-teman juga dan lain-lainnya. Kalau kita memiliki pengalaman, pasti akan ada pandangan yang lebih dari sebelumnya. Dimana, lebih singkatnya itu CV kita akan dilihat, oh ini pernah kesini loh, ini pernah menjadi ini loh, itu menjadi salah satu poin plus bagi kita untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nambah value-nya. Ya, betul Pengalaman sekali. nambah berarti. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kalian itu mengikuti apapun itu, bahkan nanti kalian taruh tuh semuanya di CV. Mencari pekerjaan rasanya akan lebih terasa gampang. Betul sekali ya. Apalagi sudah pernah ke Thailand gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Pasti ada nih ya pengalaman yang paling berharga yang mungkin Kakak rasakan selama di sana. Bisa nggak disampaikan pengalaman yang paling berharga itu apa? Pengalaman yang paling berharga dan berkesan bagi saya itu saya bisa kenal dengan teman-teman Wailalak University. Itu salah satu pengalaman yang berharga. Salah satu lainnya karena saya berkesempatan mengikuti program tersebut. 2 minggu itu, sehari itu, sedetik, sejam pun itu sangat berharga bagi saya. Karena itu pengalaman yang sangat luar biasa dan saya mungkin tidak bisa mengulang pengalaman itu 1 atau 2 kali lagi. Jadi keseluruhan dari pengalaman itu, baik dari cerita lucunya, cerita sedihnya, tegang dan panik gitu, itu semuanya sangat berkesan bagi saya. Oke nih Kak, nih pertanyaan terakhir dari kami nih, selaku host. Buat mahasiswa lain yang pengen coba program exchange student tahun ini, pesan apa sih yang Kakak sarankan gitu? Oke, bagi teman-teman yang ingin ikut program student exchange tahun 2026 ke Wailalak University, jadi kalian itu seperti tadi harus mempersiapkan mental kalian. Yang pertama itu kita akan menghadapi suasana baru, namun kekhawatiran itu tidak perlu kalian sampai overthinking, karena berani mencoba itu adalah jalur utama. Keberanian, karena kalian itu tidak sendiri, kalian itu berkelompok, kalian itu punya dosen, punya bapak ibu dosen, serta bapak ibu dosen dari Wailalak juga mendampingi kalian. Tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk mencoba. Seperti itu. Karena belajar dari pengalaman akan lebih seru dan berkesan menurut saya. Jadi teman-teman, coba saja dulu, lihat bagaimana dan nikmati hasilnya. Mungkin kalau diandaikan, kalau misalnya kita diam aja nggak ikut nyoba, kita bayangkan sebagai garis ini. Kalau kita nggak nyoba, kita akan berada di bawah terus gitu. Kalau misalnya kita berani nyoba, ya udah kita akan naik walaupun cuma 1 tingkat, 2 tingkat, tapi itu sangat berarti. Begitu kan Kak Lady ya? Betul sekali, karena setiap pengalaman yang teman-teman rasakan itu akan berkesan. Itu akan memberikan pembelajaran yang baru bagi teman-teman semua. Gitu. Nah, cukup segitu nih Kak Lady. Pertanyaan dari kami selaku host, kita akan melanjutkan mendiskusikan beberapa tanggapan dari mahasiswa di link yang telah kami share kemarin. Bisa ditampilkan? Kita pakai ini aja ya, kebetulan saya bawa pertanyaannya dari teman-teman yang memberikan tanggapan kemarin ya. Nah, mungkin ada beberapa tanggapan yang diberikan mahasiswa, langsung saja kita bacakan ya Kak Lady ya. Oke. Di sini yang pertama itu, bayar berapa sih kalau mau ikut ke Thailand? Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman semua. Oke, pertanyaan pertama itu, berapa sih bayar ke Thailand untuk mengikuti program student exchange? Jadi angkatan saya itu di tahun 2025 itu sama sekali saya tidak membayar apapun selain memang bekal saya sendiri yang saya bawa. Jadi semua biaya, akomodasi dan lain sebagainya dibiayai oleh pihak kampus gitu. Dan untuk tahun ini
kalian bisa cek di akun Instagram ITP Markandeya Bali. Itu pendaftarannya masih aktif sampai sekarang. Oke, itu sih. Oke, pertanyaan kedua nih dari mahasiswa lainnya. Apa harus sih lancar bahasa Inggris atau Thailand saat berangkat ke sana, Kak? Oke. Pertanyaannya itu menjawab tadi ya pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Kalian tidak harus lancar bahasa Thailand karena saya juga tidak menguasai bahasa Thailand. Yaitu paling saya tahu hanya salamnya saja dari Thailand. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia di sana karena kalian memiliki teman dan teman-teman kalian di sana akan lebih pasif menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris seperti itu. Mungkin nanti bahasa Inggris itu akan digunakan ketika kalian berbelanja. Karena kan tidak semua toko, tidak semua market itu menggunakan bahasa Inggris. Lebih banyak menggunakan bahasa Thailand. Dan juga saya rasa mereka lebih pasif bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris seperti itu. Tapi di beberapa tempat memang bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Tapi jangan khawatir ya. Ada Google Translate sekarang. Dan kalian juga memiliki teman buddy dari Thailand yang terus mendampingi kalian. Jadi mereka akan membantu kita untuk mentranslate apa yang ingin kita belanja, apa yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, mungkin sebenarnya sudah terjawab dari apa yang kita diskusikan tadi ya, tapi apa salahnya kita memberikan tanggapan lagi? Iya, betul sekali. Apa yang perlu disiapkan kalau ingin ikut ke Thailand? Oke, persiapan yang pertama itu diri kalian sendiri. Itu yang pertama ya, coba tanyakan ke dalam diri kalian sendiri, kalian udah berani belum gitu. Karena keraguan itu rasanya tidak akan terjawab atau mungkin sekarang ragu, tetapi ayo daftar saja dulu. Nanti bagaimana tidak akan terlepas dari pengawasan Bapak Ibu dosen. Jadi selain mempersiapkan mental, itu juga kalian mempersiapkan kalau misalnya kalian ada sakit atau apapun itu, mungkin obat-obatan atau perlengkapan kepentingan pribadi kalian seperti itu. Oke, Kak Lady sudah terasa sudah di penghujung acara kita ini. Jadi kami selaku host pada kegiatan berbisik kali ini mengucapkan terima kasih kepada Kak Lady sudah memberikan waktunya kepada kami untuk menyampaikan pengalaman yang Kakak alami selama mengikuti program tersebut. Yang mungkin nanti bagi mahasiswa itu akan sangat berguna sekali ya informasinya ya Kak ya. Kemudian dari diskusi ini semoga apa yang kita bahas dari tadi dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau teman-teman yang ingin mengikuti program ke Thailand. Kemudian Sobat IPers, sekian berbisik kita kali ini. Sampai jumpa pada konten-konten berbisik berikutnya. Pers Masika? Yes, Yes, we we can. can.